Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Noviera Ramadhani dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi D3 Tata Busana. Kali ini aku akan menjelaskan tentang busana prasejarah. The Birth of Style. Patung yang dikenal sebagai Venus dari Willendorf yang berumur sekitar 25.000 tahun sebelum Masehi. Patung tersebut hanya berukuran beberapa inch saja, yang diukir dengan rumit sehingga terlihat indah dan telanjang dengan payudara yang besar dan perut yang bundar. Tapi mengapa dia begitu menarik bagi dunia fashion, bagi sejarah fashion? Itu karena bagian kepalanya. Apakah itu sebuah topi? Apakah itu sebuah topi rajutan? Ataukah itu rambut? Pada bagian tersebut menyebabkan banyak begitu spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa itu rajutan karena di bagian kepalanya itu terlihat seperti topi yang sudah dirajut. Jika rambut keriting, itu apakah crown rose? Tidak ada yang tahu pasti itu apa. Yang penting itu bergaya dan terlihat bagus dan terlihat indah. The Venus of Basempoy. Patung yang disebut sebagai Venus of Basempoy yang berasal dari 23.000 tahun sebelum Masehi. Pada bagian kepalanya adalah rambutnya semacam kayak pamphlets. Ada mungkin yang berpikir bahwa itu tuh hiasan kepala yang dibuat dengan rumit sehingga terlihat bagus dan indah. Venus of Basempoy dan Venus Willendorf memiliki budaya yang sangat terkenal. Budaya penyediaan yang berasal dari sekitar 35 tahun sebelum Masehi sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Budaya Kroasia yang berasal dari Eropa Utara. Graffitian Culture, budaya Griffon. Graffitia adalah sebuah kebudayaan arkeologis di Eropa pada masa Paleolitikum akhir yang menggantikan kebudayaan Aurignacia sekitar 33.000 tahun yang lalu. Terlihat seperti pangeran, sejarah terlihat pada bagian putih kecil darinya, yaitu terdapat cangkang dan gigi. Orang yang ditemukan terkubur dengan semua cangkang dan gigi kecil ini, dan menariknya bahwa setiap cangkang kecil atau gigi hewan kecil ini berlubang. Masing-masing itu memiliki lubang kecil di dalamnya. Penampak makamnya diagram yang bagus untuk menunjukkan apa yang ditemukan para arkeolog. Pakaiannya, setiap cangkang kecil atau gigi hewan kecil ini berlubang. Masing-masing itu memiliki lubang kecil di dalamnya. Penampak makamnya diagram yang bagus untuk menunjukkan apa yang ditemukan para arkeolog. Pakaiannya, kulit pakaian yang telah usang selama ribuan tahun, tetapi cangkang dan giginya itu tetap ada. Dari mayat tersebut, jika diurutkan, yaitu seperti tunik yang dijahit dengan cangkang dan gigi hewan sebagai hiasan. Grave Asian Culture, kuburan budaya Asia bisa dikatakan kuburan ketentuan nasional yang menandai awal dari tekstil. Belum menemukan tekstil yang sebenarnya tetapi memiliki jejak tekstil. Salah satu dari kuburan ini adalah batu-batu yang ditemukan, batu-batu kecil, bahwa tubuh dikuburkan, kemudian dari waktu ke waktu jejak telah membuat tanda di batu G. Jadi diketahui bahwa mereka menenun sekitar 35.000 tahun yang lalu. Warmer Claims and Speculation, pakaian suku. Orang-orang di era Neolitik dan Paleolitik yang tinggal di belahan bumi selatan tidak menggunakan pakaian dan penampilan fisik. Cara yang sama dilakukan oleh orang suku di Afrika, Australia, dan lainnya. Pakaian suku sama pentingnya dan signifikan. Ini digunakan untuk menandakan hal-hal seperti status, keberanian, menandakan elemen spiritual, seperti suku di Afrika Barat, suku hutan di hutan hujan. Bradshaw Rock Painting. Lukisan ini ditemukan pada suatu batu yang menunjukkan cara berpakaian dari suatu budaya atau suku. Dari lukisan tersebut, orang berpendapat bahwa dari gambar ini tuh adalah suku Dogo, tribe di Afrika Barat yang digunakan sebagai busana upacara. The Bok People, orang rawa.
Manusia rawa paling awal ditemukan sejauh ini berusia sekitar 6 tahun ribu, dan akhir periode rawa penting pertama adalah sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Orang-orang rawa sangat penting dan sangat menarik dan sedikit menakutkan. Siapapun yang ditemukan di rawa Neolitik berakhir dengan buruk. Dalam budaya Aztec, orang praktis berbaris untuk dikorbankan. Siapa yang tahu apakah ini sama di Eropa, di mana mayat-mayat ini ditemukan dan mereka ditemukan di seluruh Eropa. Hampir mereka semua mengalami kematian akibat kekerasan, seperti korban dari pengorbanan manusia. Sebagian juga terbunuh secara ilegal dan dilempar ke rawa gambut. Mungkin beberapa telah menjadi korban ritual kanibalisme. Dari The Book People, orang-orang rawa, kita memiliki banyak wawasan yang luar biasa tentang kehidupan di zaman Neolitik yang diberikan oleh The Book People, orang-orang rawa ini. Seperti gaya rambut, mereka menggunakan gel rambut Spanyol untuk mendapatkan pompadour yang indah. Ini agar mereka itu terlihat lebih tinggi dan garang. Ariatik, manicure kuku, tangan ini tuh berasal dari terbunuhnya orang rawa. Jadi pas mereka meninggal itu mereka baru saja menerima manicure kuku yang sempurna, dan manicure ini tuh perawatan pria di zaman Neolitik atau perunggu, karena mereka ingin memiliki kuku yang bagus dan terlihat indah dan terawat. Otzi the Iceman, 3300 sebelum Masehi. Mereka adalah manusia es. Mereka ditemukan di blok es, tepat di kawasan hutan pegunungan Alpen. Ditemukan pada awal 1990-an. Ketika dia meninggal adalah seorang pemburu, karena mereka semua ditemukan terawet di dalam es bersamanya, bersama alat-alatnya. Mereka ditembak dengan panah melalui punggungnya. Mereka melarikan diri dari seseorang ketika ditembak tepat di jantungnya. Otzi tato. Ada spekulasi tentang apa arti tato ini. Baru-baru ini telah menemukan bahwa mereka masing-masing tato ini memiliki titik tekanan dalam tubuh manusia yang digunakan dalam akupunktur. Mungkin tato ini menggantikan akupunktur dan memberikan tekanan pada area Otzi yang sakit, karena pada kehidupan zaman es itu sangat keras. Beberapa yang ditemukan pada manusia es. Yang pertama ditemukan jelas 40 tato berupa garis-garis kecil seperti broket di seluruh tubuhnya. Yang kedua berada di titik tekanan dalam tubuh manusia. Dan yang ketiga ditemukan beberapa tulang yang patah. Tato tangan Brad Pitt memiliki tato yang merupakan ilustrasi tubuh ketika Otzi ditemukan. Manusia es. Tata cara Otzi berpakaian. Yang pertama itu mereka memakai jubah yang terbuat dari jerami kemudian ditenun. Yang kedua, jerami tahan air dan hangat, sehingga karena mereka hidup di zaman es, sehingga mereka itu terasa dengan hangat dengan jerami. Yang ketiga, mereka mengenakan sabuk kulit seperti suspender greates. Yang keempat, menempelkan legging dan menggunakan cawat. Yang kelima, sepatu dikenakan terbuat dari kulit dan benang diisi dengan jerami untuk menjaga kakinya tetap hangat, dan semuanya itu terbuat dari kulit. Sekian dari saya menjelaskan tentang busana prasejarah. Saya memohon maaf atas kesalahan saya, dari tutur kata saya yang salah atau apapun. Saya sangat memohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.